nafa'allahu bih. Kana Sayyiduna Abdullah al-Idrus min sa'ati aqlihi la yuqri'u ahadan fi kitabin min kutubil fiqhi illa wa ma'ahu kitabun fit tasawuf. Dan berkata, yakni Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, nafa'allahu bih, semoga Allah berikan manfaat dengan berkat beliau. Kana Sayyiduna Abdullah al-Idrus, adalah Sayyiduna Abdullah al-Idrus bin Abi Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Saggaf, min sa'ati aqlih, daripada luasnya akal kecerdasannya, la yuqri'u ahadan fi kitabin min kutubil fiqhi, tidaklah membacakan kepada seseorang dalam kitab daripada kitab-kitab fikih, illa, kecuali, wa ma'ahu kitabun fit tasawuf, ada bersamanya, yakni bersama kitab fikih itu, kitabun, kitab fit tasawuf, yaitu kitab yang membahas tentang tasawuf. Artinya, sebelum beliau memulai membaca kitab fikih atau setelahnya, pasti digabung dengan membaca kitab tasawuf. Karena fikih hanya membahas tentang ibadah-ibadah yang zahir, sedangkan tasawuf itu membahas tentang ibadah-ibadah yang batin. Sehingga zahir batin ilmu dipelajari oleh murid-muridnya. Istilah kata itu adalah kulit dan isinya sekaligus dipelajari. Begitulah kebiasaan para sadah alawiyin, kebiasaan para habaib di dalam mengajarkan ilmu kepada murid-murid mereka. Bukan hanya membahas tentang ilmu-ilmu syariat yang sifatnya zahir, melainkan mereka juga membahas tentang ilmu-ilmu batin, yaitu ilmu tasawuf. Sehingga kulit dan isinya dibaca sekaligus, tidak ada yang tertinggal. Jadi tidak ada istilah kulit ini isi, nggak ada. Kalau dalam kebiasaan para sadah alawiyin, para keturunan Nabi Muhammad SAW, para habaib, mereka itu kalau membahas tentang ilmu, kedua-duanya dibahas. Sayyiduna Al-Imam Abdullah Al-Idrus tidaklah membacakan kitab fikih kepada murid-muridnya, terkecuali beliau menggabungkan bersama kitab fikih, kitab tasawuf, kitabun fit tasawuf, kitab di dalam ilmu tasawuf. Wa kana Sayyid Sulaiman ibnu Yahya Maqbul Al-Ahdal. Sayyid Sulaiman bin Yahya Umar Maqbul Al-Ahdal, beliau la yabtadi'u fid darsi, tidaklah memulai dalam pelajarannya, illa, melainkan ba'da an yastaftihahu, setelah beliau membukanya, yakni membuka pelajaran tersebut, bisyai'in min kitabil Ihya, dengan sesuatu atau sedikit daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, kitab yang memuat tentang ilmu tasawuf. Ini kebiasaan Syekh Sulaiman bin Yahya bin Umar Maqbul Al-Ahdal. Kalau membaca kitab kepada murid-muridnya, pasti diselingi dengan kitab Ihya Ulumuddin. Padahal beliau ulama yang ahli fikih terkemuka, mufti di daerah Zabid. Tetapi walaupun menguasai ilmu syariat, ilmu fikih, beliau tidak pernah lupa untuk menyelinginya dengan membaca ilmu tasawuf, sehingga kedua ilmu ini stabil, kedua ilmu ini diajarkan sekaligus. Imam Malik bin Anas mengatakan, man tasawwafa wa la tafaqqaha faqad tazandaqa, wa man tafaqqaha wa la tasawwafa faqad tafassaqa, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Kata Imam Malik bin Anas, pelopor mazhab Malikiyah, barang siapa yang membaca tasawuf tetapi ia tidak membaca fikih, maka dia akan menjadi kafir zindik. Dan barang siapa yang membaca fikih tetapi ia tidak membaca tasawuf, maka ia akan menjadi orang fasik. Dan barang siapa membaca keduanya,
mengumpulkan kedua-duanya, ilmu fikih ada, ilmu tasawuf ada, maka dia adalah tahaqqaq, orang yang benar-benar mendalami ilmu. Hati-hati belajar tasawuf, kalau tidak mengerti fikih, kamu akan terjerumus dalam kezindikan, jadi kafir, zindik, kafir yang terselubung. Penampilannya seperti orang muslim, pakai baju kokoh, pakai sarung, pakai kopiah juga, tetapi hakikatnya kafir di hadapan Allah karena keyakinannya telah rusak, akidahnya telah rusak, disebut dengan zindik. Wal'iyadzu billah. Kenapa? Karena belajar tasawuf, belajar ilmu ma'rifat, belajar ilmu hakikat, tetapi kosong daripada memahami ilmu syariat, atau disebut juga dengan ilmu fikih. Sebaliknya, orang yang belajar ilmu fikih tetapi tidak diselingi dengan ilmu tasawuf, dia akan menjadi orang fasik. Masih mendingan orang fasik tidak keluar dari Islam daripada yang tadi zindik, sudah tidak diakui lagi dalam agama Islam. Na'udzubillah. Tapi dua-duanya itu tidak bagus. Kenapa orang belajar fikih menjadi fasik jika tidak diselingi dengan ilmu tasawuf? Karena dia tidak akan ada takut kepada Allah. Dia hanya mempelajari zahir-zahir ilmu, sehingga dengan kecerdasan fikihnya dia bisa mencari-cari hilah, mencari-cari jalan keluar agar riba jadi halal, agar yang haram jadi halal, dicari-cari agar yang wajib berzakat jadi gugur kewajiban berzakatnya dan tidak perlu lagi berzakat. Berumur-umur dia lakukan hilah tersebut karena kecerdasan fikihnya, sehingga ia merasa bebas daripada hukum dunia. Tetapi ingat, dia tidak akan pernah bebas daripada hukum akhirat. Allah akan memperhitungkannya. Wal'iyadzu billah. Hati-hati, fasik tetapi dia tidak zindik, dan itu juga tidak baik. Yang baik itu dua-duanya dipelajari. Fikihnya ada, tasawufnya ada. Ibarat sepeda motor, ban depan dan belakang sama-sama kencang, maka sepeda motor akan berjalan lurus. Tapi kalau seandainya salah satu di antara dua ban itu ada yang kempes, tidak akan pernah lurus sepeda motor itu. Akhirnya dituntun, dibawa ke vulkanisir. Kalau ban depannya bocor, ban belakangnya kencang, tetap jalannya tidak lurus. Sebaliknya, ban depannya kencang, ban belakangnya bocor, tetap tidak lurus, miring-miring jalannya. Kocar-kacir begitu jalannya. Begitu juga orang yang belajar tasawuf tapi nggak ada fikih, tidak akan lurus. Atau belajar fikih tapi tidak belajar tasawuf, tidak akan lurus. Kalau sepeda motor dibawa ke vulkanisir, kalau orang ini bisa-bisa dibawa ke Sambang Lihum nantinya. Gila. Waliyadzubillah. Nggak lurus akidahnya, nggak lurus ajarannya. Orang yang seperti ini kebingungan biasanya, tidak akan pernah merasakan nikmatnya ilmu, tidak akan pernah merasakan nikmatnya ibadah. Bingung, menghayal, kadang ada bisikan-bisikan nggak jelas. Na'udzubillah. Begitulah kebiasaan para sadah alawiyin, para ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ilmu bersumber dari datuk mereka. Ilmu bersumber dari mereka, agama datangnya dari datuk mereka. Mau kemana lagi kamu belajar? Dari situlah asal mula sumber datangnya ilmu. Yang zahir dan yang batin ada pada mereka. Fikih ada pada mereka. Tasawuf ada pada mereka. Tauhid ada pada mereka. Tafsir hadis ada pada mereka. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, mawarituhum fina wa fina ulumuhum falyas'alil mutarami. Mawarithuhum fina wa fina ulumuhum falyas'alil mutarami. Warisan mereka ada pada kami dan ilmu-ilmu mereka ada pada kami. Silahkan yang mau bertanya, bertanya kepada kami. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Siapa datuk mereka? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi datuk mereka? Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dan Nabi bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Datuk mereka kedua-duanya itu. Karena Ali adalah menantu Nabi, suami Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah datuk para habaib, itulah datuk para sadah alawiyin. Thumma
yabtadi'u fi qira'atil fiqhi. Kemudian beliau As-Sayyid Sulaiman ini memulai membaca dalam kitab fikih. Nah, jadi ihya dulu dibaca, Ihya Ulumuddin, kitab tasawuf. Setelah itu baru memulai dalam membaca kitab fikih. Dzakara dzalika ibnuhu As-Sayyid Abdurrahman ibnu Sulaiman bin Nafasil Yamani. Hal itu disebutkan oleh putranya As-Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman di dalam kitab Fin Nafasil Yamani, yaitu An-Nafasul Yamani. Itu nama kitab. Jadi beliau menceritakan tentang kebiasaan ayahnya. Kata Syekh As-Sayyid Abdurrahman, ayah saya As-Sayyid Sulaiman kalau mau baca kitab fikih, beliau memulai terlebih dahulu dengan membaca kitab tasawuf, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, walau sedikit. Setelah itu baru dilanjutkan dengan fikih. Radhiyallahu anhuma. Faidatun, faidah. Qala Syekh Muhammad bin Awad Bafadhal. Syekh Muhammad bin Awad Bafadhal mengatakan, Kana radhiyallahu anhu ya'ni al-Imam Ahmad bin Hasan al-Attas nafa'allahu bih. Adalah radhiyallahu anhu itu, kata Syekh Muhammad bin Awad Bafadhal, maksud beliau radhiyallahu anhu di sini adalah al-Imam Ahmad bin Hasan al-Attas nafa'allahu bih. Kata Syekh Muhammad bin Awad Bafadhal menceritakan tentang Al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, yu'jibuhu an yabtadi al-qari'u bima fihi busyra lis-sami'in. Al-Habib Ahmad ini yu'jibuhu, membuat beliau kagum, maksudnya senang. Yu'jibuhu, yang membuat beliau kagum, yang membuat beliau senang. An yabtadi al-qari'u, hendaknya si pembaca kitab itu memulai bima fihi busyra lis-sami'in, dengan pelajaran yang di dalamnya itu terdapat kabar gembira bagi para pendengar. Itu kebiasaan Al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas. Biasanya mereka itu kalau duduk santai, lagi sedang tidak ada kegiatan, dipanggil murid-muridnya, disuruh baca kitab. Sini semua duduk, ayo baca kitab. Nah, beliau itu sangat senang jika seorang murid tadi memulai membaca kitab dengan yang ada kabar-kabar gembira, hal-hal yang menyenangkan. Itu. Waqad jaa ilaihi ahadut talabah yuridul qira'ata alaihi fi sahihil Bukhari. Dan sungguh telah datang kepadanya Al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, ahadut talabah, salah seorang murid beliau, yuridul qira'ata alaih, murid tadi hendak membaca kitab atas beliau, kepada beliau Al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, fi sahihil Bukhari, di dalam kitab Sahihul Bukhari. Si murid tadi mau baca kitab Sahihul Bukhari kepada Habib Ahmad bin Hasan. Fasyara'a yaqra'u mubtadi'an bi kitabil janaiz. Lalu si murid tadi memulai membaca kitabnya tadi, Sahihul Bukhari, mubtadi'an, dengan memulai bacaannya bi kitabil janaiz, dengan kitab atau bab yang berkenaan dengan jenazah, berkenaan dengan mayat. Fataghayyara wajhuhu alaih, maka berubah penampilan atau raut wajah Habib Ahmad bin Hasan al-Attas alaihi, terhadap si murid tadi. Wa atabahu itaban syadida, dan Al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas menegurnya dengan teguran yang keras. Si murid tadi ditegur sama beliau dengan teguran yang keras. Baru mulai baca kitab sudah berbicara tentang mayat. Baru mulai baca kitab sudah berbicara tentang kematian. Waqala, lalu beliau berkata, ama fi hadzal kitabi babun siwa babil janaiz. Apakah tidak ada di dalam kitab ini bab selain bab jenazah? Kenapa kamu mulai baca kitab bab jenazah? Mengerikan sekali. Baru baca kitab langsung membahas tentang mayat. Wah, ini menakutkan. Apakah tidak ada lagi bab selain bab jenazah di kitab Sahihul Bukhari? Baca bab haji ke? Baca bab Idul Fitri atau Idul Adha ke? Atau mungkin baca bab toharoh, bab sholat,
Masih banyak bab yang lain. Kenapa baca bab jenazah? Menakutkan. Sedangkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Basyiru wala tunaffiru." Beri kabar gembira, jangan kamu menakut-nakuti. Kan begitu. Kamu baru baca kitab udah mulai bab jenazah, bab mati, menakutkan. Dan husnul ibtida'i wal iftitah dalilun ala fatanati talibi wa najabatih. Dan husnul ibtida' wa husnul ibtida' dan baik di dalam memulai kitab, wal iftitah dan membuka dalam membacanya, dalilun itu menunjukkan ala fatanati talib atas kecerdasan si murid, wa najabatihi dan kepintarannya. Jadi kecerdasan dan kepintaran si murid dilihat dari awal dia baca kitab, apa kira-kira yang dia baca. Dari situ bisa dinilai orang ini cerdas, pintar ataukah tidak. Kalau kayak tadi lagi senang-senangnya Habib Ahmad bin Hasan nyuruh murid-muridnya duduk baca kitab, bicara tentang manaqib wali kayak apa, ini Kitabul Janaiz, disunahkan bagi orang yang mau meninggal ditalkinkan la ilaha illallah. Ini baru baca kitab tentang orang meninggal sudah dibahas, nggak ada bab lain apa. Ini menunjukkan kecerdasan dan kepintaran si murid. Orang murid yang cerdas, murid yang pintar itu bisa membaca keadaan, baik di dalam membaca kitab atau di dalam membaca qasidah. Ini lagi sedang apa nih keadaannya? Oh, ini keadaannya lagi sedang bahagia, senang. Ya sudah, berarti yang dibaca bab yang menyenangkan, qasidah yang dibaca qasidah yang menggembirakan. Begitu. Oh, ini lagi sedang khusyuk. Berarti qasidah yang dibaca adalah yang berkenaan dengan kekhusyuan. Oh, ini lagi sedang berbicara tentang mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya begitu juga yang akan dibaca adalah yang berkenaan dengan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kecerdasan seorang murid dan kepintarannya. Bisa memilih yang tepat dengan suasana, dengan sikon, situasi dan kondisi. Begitu. Intaha bin majmu'i kalamih, selesai dikutip dari majmu' kalamnya beliau. Faidatun, faidah. Qala ba'duhum, berkata sebahagian mereka, ajwadul awqati lil hifzi al asharu, paling indahnya waktu-waktu untuk menghafalkan adalah di tengah malam. Ini apa faidah untuk kita yang suka menghafalkan pelajaran-pelajaran agar tidak terlupakan. Kapan waktu yang pantas dan paling baik? Di tengah malam. Tengah malam tuh, kalau bisa bangun, habis tahajud, habis witir, hafalkan pelajaran yang ingin kamu hafalkan. Atau yang ingin menghafalkan Al-Quran, mulai di situ kamu menghafalkan ayat demi ayat, surah demi surah. Insya Allah hafalan itu akan menempel kuat. Walil bahthi al-ibkaru, dan untuk membahas, mencari tentang jawaban ilmu-ilmu yang dipertanyakan kepadamu, itu cocoknya adalah di waktu ibkar, pagi. Misalkan kita sedang ditanya tentang pertanyaan, entah itu fikih atau tauhid yang kita belum dapat jawabannya, dan insya Allah disebutkan di beberapa rujukan kitab. Nah, kalau ingin membuka kitab-kitab tersebut, waktu yang tepat adalah di waktu pagi. Kamu silahkan mencarinya. Apalagi kalau ada perpustakaan, kitab-kitabnya lengkap. Mau kitab fikih ada, mau kitab hadis ada, mau kitab tasawuf ada, mau kitab tauhid ada, mau kitab tafsir ada. Kebetulan ada yang mau dicari tentang sebuah persoalan, entah itu pertanyaan dari orang lain atau memang pertanyaan dari diri sendiri.
buka kitabnya, cari jawabannya di sana. Dan ingat, waktu yang cocok untuk mencari itu di waktu pagi. Pagi-pagi kamu cari kitab-kitabnya, kamu lihat, kamu mutolaahi, kamu cari jawabannya di sana. Insya Allah konsentrasi kita itu akan terfokus dan cepat mendapatkan jawabannya. Ini yang membahas adalah orang yang berpengalaman ini, para ulama-ulama kita yang mengatakan ini. Walil kitabati wasatun nahar, dan waktu yang paling bagus untuk menulis adalah di tengah siang. Tengah siang itu ya habis zuhur. Misalkan kamu sudah banyak menelaahi ilmu, sudah banyak menguasainya, bacaan demi bacaan sudah kamu habiskan, kitab demi kitab, lalu ingin menulis. Biasanya orang yang kalau sudah banyak membaca itu ada keinginan untuk menulis. Untuk apa? Untuk mengembangkan pemahamannya dari kitab-kitab yang pernah ia baca. Menulis itu bukan hanya untuk orang lain saja, tetapi untuk diri pribadinya juga. Sebab dengan menulis, maklumat-maklumat yang tadinya ada di dalam dadanya sekarang berpindah ke dalam buku, sehingga ia akan bisa terus-menerus menelaahinya. Dan jika ia meninggal dunia, orang lain bisa mengambil manfaat ilmu dari buku yang ditulisnya tadi. Karena pada hakikatnya tulisan yang ditulis oleh tangannya itu berasal dari hatinya, berasal dari dadanya, daripada ilmu-ilmu yang Allah Ta'ala titipkan ke dalam dadanya, oleh dari hasil membaca atau hasil dari mendengar daripada guru-gurunya. Nah, waktu yang tepat untuk menulis itu di siang hari. Ingin menulis rangkuman dari pelajaran-pelajaran yang telah dipelajari, atau ingin menulis keterangan-keterangan baik yang berkenaan dengan fikih atau berkenaan dengan tasawuf dan lain-lain. Dan ingat, jika menulis kitab atau menulis buku, jangan sembarangan langsung disebarkan begitu saja. Harus ditashih dulu. Apa arti ditashih? Dikoreksi oleh para ulama-ulama yang mu'tabar. Kasih dulu, kita bikin 2 atau 3 eksemplar. Setelah itu kita kasihkan ke Ustadz Pulan, Kiai Pulan, Habib Pulan. Untuk apa? Dikoreksi. Mungkin ada kalimat yang salah, mungkin ada yang tidak perlu dibahas untuk kalangan umum, sehingga dibuang saja karena takut orang salah memahami misalnya. Atau kemungkinan ada kalimat-kalimatnya yang keliru, sehingga orang nanti akan salah memahami jika dibaca. Nah, dengan demikian kita bisa membenarkannya, kita bisa membenahinya lagi. Nanti minta koreksikan lagi. Jika mereka mengatakan ini sudah layak untuk disebarkan dan ini sangat bermanfaat, ini sangat bagus, minta dulu kata sambutan daripada beliau-beliau itu. Nanti beliau akan menulis kata-kata sambutan, baru kemudian kamu sebarkan. Berarti kitab yang kamu tulis itu sudah diakui oleh mereka. Begitu, jangan asal-asalan menulis tentang ini, tentang itu, manaqib dan lain-lain disebarkan. Kadang versi bahasa Arab, pas dilihat banyak yang salah. Kalau orang awam yang tidak mengerti ilmu alat, nahwu, sharaf, ilmu lughat, IIH, sudah maharatnya sidin itu menulis pakai bahasa Arab. Tapi kalau orang yang alim, yang mengerti ilmu alat, yang mendalami ilmu lughat, khususnya Arabiah, bisa-bisa menemukan banyak kekeliruan di dalam tulisannya tadi. Akibat si penulis tidak pernah mentashihnya terlebih dahulu, tidak pernah minta dikoreksikan terlebih dahulu kepada ulama-ulama yang mu'tabar, yang diakui. Akhirnya banyak yang salah. Ada ulun pengalaman ketemu dengan orang yang menulis seperti itu, versi bahasa Arab ada, versi Melayu ada, ternyata versi bahasa Arabnya banyak yang keliru. Orangnya ada, ya kesempatan ulun kasih tahu, pian menulis ini harusnya begini, ini harusnya begini, ini harusnya begini. Sebenarnya yang ulun sampaikan kepada sidin itu hanya sebahagian saja, masih banyak yang lain, karena ulun membacanya di waktu itu juga, di waktu sidin sedang bagi-bagi buku itu. Ulun kasih tahu, akhirnya jawaban sidin apa? Oh, itu kenanakan salah ketik, kenanakan salah ketik. Nah, kalau kenapa disebar? Katanya kenanakan salah ketik katanya.
Ulun bilang ini naat, kalau naat kepada jamak harus ditaknis. Kenapa pian tidak mentaknis? Nah ini masalah syamma yashummu itu artinya mencium aroma. Kalau mencium tangan bahasa Arabnya qabbala yuqabbilu. Pian salah kayak gini, yashummuna yadahu, harusnya yuqabbiluna yadahu. Beda antara syam dengan takbil. Syamma yashummu itu mencium aroma nih, aroma dupa, aroma wangi-wangian. Itu bahasa Arabnya syamma yashummu. Terjemahan ke bahasa Indonesia ya mencium juga. Tapi kalau yang dicium benda, tangan, hajar aswad misalnya, takbilul hajar kan, itu qabbala yuqabbilu. Beda antara yang mahsus dengan yang gairul mahsus kata ulun. Jin umbut-umbut. Tapi kitabnya udah disebar. Ini salah pian. Wa kanu yaghtarifuna min bihari ilmihi zakhir. Salah pian kalau pian lafadznya bihar min bihari ulumihi zakhirah. Karena ini naatnya bihar. Bihar jamak bahar. Bihar ulumihi az-zakhirah, jangan az-zakhir. Ini pian menulis wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirat. Salah anjumiz zahirat. Anjumiz zahirat naat man'ud. Naat kalaunya ma'rifat harus mengikut man'udnya. Akak man'ud kalaunya ma'rifat naatnya harus mengikut man'udnya. Fi ta'rifihi wa tangkirihi wa tadhkirihi wa ta'nithihi. Tak kasih tahu. Oh, kenapa antum bipaya salah ketik. Kalau sudah tahu salah ketik kenapa disebar? Pernah dulu kayak gitu udah disebar, diijazahkan sama orang-orang gak minta ijazah, dia sendiri yang ijazahkan ke orang. Itu namanya obral ijazah. Kalau orang-orang tuh dimintai ijazah kadang-kala nggak ada yang nggak mau. Kalau ini nggak usah diminta, langsung udah perlu ijazahkan pian. Obral ijazah itu. Subhanallah. Habib menggibah orang. Gibah apa pian? Kita tahu juga siapa orangnya. Nah gibah ini, kalau gibah itu kalau pian tahu orangnya baru gibah. Ulun nggak ada nyebutkan siapa-siapa, nggak ada yang tahu pian di sini. Ada orang, kan ulun bilang ada orang, nggak bilang namanya Fulan bin Fulan tinggal di tempat ini, nggak ada ulun bilang kayak gitu. Kalau ulun bilang namanya, binnya, orangnya, tempat tinggalnya, ini baru gibah. Ini namanya berbagi pengalaman agar jangan gegabah seperti itu. Asal tulis gegabah disebar, jangan. Ulama tuh banyak. Kita ini manusia pasti ada kekurangannya. Kita kalau mau nulis karya karangan-karangan, apalagi pakai bahasa Arab, itu nggak bisa sembarangan. Nahwu sorobnya harus didalami. Belum nanti masalah balaghahnya lagi, supaya perkataan kita itu bagus. Balik pasohatnya itu bagus, indah, ada badeknya, ada bayannya, ma'aninya pas. Kayak tadi nggak menguasai ilmu ma'ani, akhirnya syamma yashummu dengan qabbala yuqabbilu tidak dibedakan sama dia karena tidak memahami ilmu ma'ani, mana yang mahsus, mana yang gairu mahsus. Nah ini berat pian mengarang kitab itu, nggak semudah asal-asalan. Ngarang kitab dulu, kalau nggak teliti harus berlatih insya dulu. Makanya ada ilmu insya namanya. Ilmu insya itu ilmu berlatih menulis, mengarang. Nanti ada yang mengoreksi. Kadang kalau tidak latihan, akhirnya kebanyakan domir yang kembali ya. Domir, atau kadang lapat-lapat diulang-ulangi, domirnya nggak digunakan, atau kebanyakan domir kadang-kala. Nah ini juga istilahnya mengurangi kadar pasohat kalam kita, tulisan kita. Nah ini harus belajar dulu, harus dipertanyakan kepada ahlinya sebelum disebarkan. Begitu. Nah, kalau ingin menulis seperti itu, setelah kamu menguasai ilmunya tentunya adalah di waktu siang tulis. Nanti kalau sudah selesai jangan disebar-sebar. Kita koreksikan dulu sama ulama. Minta lihatkan dulu, minta telitikan dulu dari segi bahasanya, susunan katanya, atau ibarah-ibarah lainnya begitu. Walil mutala'ati wal mudzakarati al-lailu, dan waktu untuk mutola'ah pelajaran, mudzakarah pelajaran, itu menelaahi pelajaran yang akan dipelajari, atau mudzakarah mengingat-ingat pelajaran yang sudah dipelajari, itu adalah al-lail, waktu malam. Ini santri Rubat Nurus Sa'adah ini waktu
murojaahnya malam biasanya. Setelah makan malam itu mereka tidak langsung tidur. Murojaah itu dibatasi sampai jam 10. Kalau sudah jam 10 tidur. Kenapa? Karena mereka nanti malam-malam bangun. Jam 4 itu sudah harus mulai baca wirid mereka. Ya. Makanya orang tua santri kalau mengunjungi santri jangan lewat jam 10, kasihan mereka. Kalau udah jam 10 waktu tidur pulang udah. Iya. Pulang sudah. Jadi kalau lihat jam, orang tua santri kalau mau menjenguk santrinya setelah majelis, lihat jam, lihat waktu. Oh, ini udah jam 9 kurang jam 9 lewat 55 atau jam 10 kurang 5 menit, udah pulang. Karena jam 10 mereka mau istirahat, mau tidur. Kasihan. Nanti akhirnya sebelum jam 4 bangun, tidurnya belum betul-betul puas, nanti bisa sakit. Nah, makanya orang tua harus bisa juga memahami tentang anak-anaknya yang belajar di sini. Jadi sebelum jam 10 biar bulikan aja sudah, biar anak-anak biar istirahat bulikannya. Jangan larut dari jam 10 sampai jam setengah 11 sampai jam 11 hanya bulikan. Ya Allah. Anak pian nang kasihan. Pun pian biar melandau atau guring pulang enak. Hanya belajar. Tengah malam bangun sudah. Jam 4 sudah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Udah begitu mereka. Rabbi inni ada sifatil aliyah gaimun bil fina uridu atiyah. Tahta babir raja waqaftu bidhulli. Itu dibaca mereka setiap malam. Nanti baca ya Allahu ya Rahmanu ya Rahimu ya Maliku ya Qudusu ya Salamu ya Mu'min. Asmaul Husna lagi dibaca sampai isyraq selesai itu wiridan. Salat subuh dulu, habis salat subuh, sebelum subuh ada wiridannya, habis salat subuh, setelah itu ada wiridannya lagi sampai isyraq. Ayo, habis itu belajar lagi mereka sampai nanti sarapan pagi, lanjut lagi satu pak pelajaran, baru istirahat. Makanya kita di sini mengatur dengan disiplin. Kalau sudah jam 10 tidak ada lagi yang bangun, wajib tidur, kecuali bagi yang terkena jadwal jaga malam. Jadi begitu. Nah, jadi harus mengerti wari santri. Kalau sudah jam 10 atau sebelumnya beberapa menit, bulikan sudah, biar bubuhannya istirahat. Waqala al-khatib, dan berkata al-khatib, ajwadu awqatil hifzi al-asharu thumma wasatun nahar thumma al-ghadah. Paling bagusnya waktu-waktu menghafalkan pelajaran Al-Quran atau yang lain-lain itu al-asharu, di tengah malam, sama aja dengan yang tadi. Tapi di sini ada banyak pilihan. Kalau di tengah malam nggak bisa, entah ketiduran misalnya, thumma wasatun nahar, kemudian di tengah siang, habis duhur, atau thumma al-ghadatu, kemudian waktu pagi, ghadah, waktu pagi. Nah, ini bagus untuk menghafal. Tengah malam lebih bagus, siang nomor 2 lebih bagus, pagi itu lebih bagus nomor 3. Qala, beliau mengatakan juga, wa hifdzul laili anfa'u min hifdzin nahar, dan menghafalkan di waktu malam lebih bermanfaat dibandingkan daripada menghafalkan di siang hari. Apa maksudnya lebih bermanfaat? Lebih kuat ingatan kita. Orang ada yang hafalannya cepat, tapi cepat juga lupa. Ada nggak gitu? Begitu langsung hafal, di store langsung bisa. 3, 4, 5 menit kemudian lu hilang gitu. Apalagi yang hanya menghafalkan untuk nyetor aja, bukan untuk pintar. Ini sekali store hilang aja langsung gitu. Karena sudah melaksanakan tugas. Buat apa kata dia melanjutkan? Ini kasihan orang kayak gini, bangkrut ini. Kenapa bangkrut? Waktunya terkuras untuk menghafalkan, tapi niatnya hanya ingin setor. Orang menghafalkan tuh niatnya untuk pintar, bukan untuk sekedar nyetor, untuk pintar, untuk supaya maklumat itu menetap dan menempel di dalam ingatan. Nah, ini bagusnya di tengah malam ini, lebih bermanfaat daripada di waktu siang. Kemudian beliau mengatakan juga, wa waqtul ju'i anfa'u min waqti syiba'. Waktu lapar
menghafalkan itu lebih bermanfaat daripada waktu kenyang. Nah, kalau lagi sedang lapar, menghafalkan pelajaran cepat nempel itu daripada di waktu kenyang. Makanya wah kekenyangan baru mau menghafalkan, wah itu nggak akan nempel. Ingat tapi cepat lupanya juga. Makanya santri berobat Nurul Sa'adah setiap Senin dan Kamis puasa. Lapar itu kalau puasa tuh, menghafalkan cepat itu. Jadi kalau mau ngundang santri berobat Nurul Sa'adah jangan di hari Senin, jangan di hari Kamis. Ya, kalau ada yang ngundang-ngundang hari Senin atau hari Kamis, mohon maaf, nggak bisa. Mereka sedang puasa Senin Kamis, jangan diganggu. Wa ajwadu amakinil hibzi, dan yang paling bagus tempat-tempat menghafal adalah al-ghurafu, ruangan. Ghuraf itu ruangan, jamaknya ghurfah, kamar atau ruangan. Entah di kamar, entah di ruangan seperti aula ini, itu lebih bagus untuk menghafalkan, cepat kita hafalnya. Wa kullu mawdi'in ba'idin 'anil mulhiyat, dan setiap tempat-tempat yang jauh daripada al-mulhiyat, hal-hal yang melalaikan, itu adalah tempat yang paling bagus untuk menghafalkan. Saya ingin menghafalkan di bawah pohon yang rindang di depan sungai yang riak mengalir. Gak akan hafal nanti kayak gitu. Nanti asik melihat sungai, asik melihat pohon yang rindang, apalagi ada burung-burungnya berkicau. Itu tidak akan membuat nanti kuat hafalan. Itu ada di TV-TV, itu film itu, nggak bener itu. Ente kalau ngapalkan di bawah pohon rindang, angin sepoi-sepoi, burung berkicau, sungai mengalir riak, oh ente menghayal ente, nggak akan kuat hafalannya, nggak akan kuat hafalannya kayak gitu. Jangan sok-sokan. Anda kalau menghafalkan di bawah pohon rindang, ditemani burung-burung, kupu-kupu berterbangan, udah ente asik nonton itu aja, gak jadi menghafal ente. Iya. Jadi hal-hal yang mulhiyat, kalau mau menghafal hindari hal-hal yang mulhiyat yang membuat kamu lalai. Jadi cari ruangan, masjid, musalla, aula, kamar yang tenang, yang kosong, insya Allah cepat hafalnya. Jangan sok-sok di bawah pohon, angin dengan, wah gak hafal ente ya gitu. Ya bujur aja bang, main putih sudah ke kertas aja ya. Udah nggak dilihat lagi ini, gagal ngapalinnya. Wah asik, udah burung apa itu lah, hijau bilang bagusnya warnanya, udah nggak jadi ngapalkan nanti. Nah itu pohon rindang, hijau-hijauan, sungai-sungai yang mengalir indah, itu buat kamu refreshing, santai, refleksi otak, santai. Habis itu baru ngapalkan, itu nggak apa-apa. Jangan waktu menghafalkan di situ, ya nggak, salah tempat kamu. Iya, nggak akan hafal. Pertama bujur ayam bawa duduk, udah nah, pas melihat yang indah itu udah tutup, nggak jadi ngapalkan. Jadi tempat-tempat yang baik untuk menghafalkan itu adalah al-ghurafu. Al-ghurafu, ruangan-ruangan, kamar-kamar. Wa kullu mawdi'in, dan setiap tempat-tempat ba'idin yang jauh anil mulhiyat, daripada yang melalaikan, hal-hal yang melalaikan. Itu akan mempermudah hafalan kita dan akan kuat. Tengah malam kalau bisa waktunya, dalam keadaan lapar, dan di dalam ruangan tertutup, maksudnya tidak ada orang ramai di situ. Faidatun qala al-Habib al-Imam Abdullah al-Haddad radhiyallahu anhu, kullu ilmin lahu usulun idza dabataha al-insanu takadu tandabitu lahu al-furu', wa man arada an yatabahhara fi fannin falyakhudh bi usulihi litatba'aha al-furu'u, wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan perkataan yang Imam Abdullah bin al-Haddad berkenaan dengan ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah karuniakan taufik untuk kita semua dapat mengamalkannya. Amin, Allahumma amin. Ini ada yang minta umumkan undangan